Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Lagi yang lain. Satid suruh ke sini. Apain tuh? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbil alamin. Yaqulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi futuhatihi fuyudatihi nafahatihi ila an qala at-tawadhu wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah man athbata li nafsika tawadhu'an fa antal mutakabbir. Siapa yang menetapkan bagi dirinya sifat tawadhu, alhamdulillah, bahwal mutakabbiru haqqa, dialah orang sombong yang sesungguhnya. Idlaisat tawadhu'u illa an rif'ah, karena tidaklah ketawaduannya itu kecuali karena dia merasa mulia. Famata athbatta li nafsika tawadhu'an fa antal mutakabbir. Maka kapan saja kamu menetapkan sifat tawadhu, merasa sudah tawadhu, maka sesungguhnya kamulah orang sombong. Kan sering ya orang ngomong, orang tuh sombong banget. Nggak ada tawadhunya, berarti ente yang tawadhu gitu. Tetap aja. Dan bab sombong, bab tawadhu ini bab yang sangat halus, yang kadang-kadang orang itu, ya setiap orang itu kadang-kadang tidak merasa. Ya, sehingga beliau sindir di sini, kok orang tawadhu ngaku tawadhu. Gitu. Orang merasa ikhlas padahal belum ikhlas gitu. Kalau udah betul-betul ikhlas, dia nanti nggak ada ngerasa ikhlas gitu. Kenapa? Karena beratnya ikhlas. Karena beratnya memurnikan segalanya hanya untuk Allah. Dan biasanya orang itu makin hebat, makin nggak ngerasa hebat. Itu udah begitu. Makin hebat itu makin tidak merasa hebat. Dulu saya dapat ungkapan ya yang bagus, bahwa orang alim itu perjalanannya 3 level. Yang pertama itu kenal ilmu terus sombong. Itu begitu itu. Ya, orang itu kalau mainnya di pinggir pantai doang, laut begini doang. Ya baru di pinggir. Itu
begitu tuh. Jadi kamu jangan heran tuh kalau habis punya ilmu jadi tantang petenteng, punya ilmu jadi kadang ngeremehin orang, kadang menilai orang. Emang ilmu itu kan, ilmu tuh kayak ini, kayak apa? Kayak lampu. Ya. Jadi dia bisa membuka tabir gitu. Yang tadinya sama-sama hitam, gara-gara ada putihnya, oh yang ini tikus, yang ini semut, yang jadi ketahuan. Kalau enggak tadinya sama aja. Maka akhirnya dia bisa menilai. Ya, karena kurangnya pengendalian diri jadinya sombong. Jadinya banyak menilai orang, mengkritisi orang dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Baru yang kedua apa? Orang itu kalau semakin terus, makanya jangan berhenti nuntut ilmu itu. Nanti kalau berhenti, jadinya orang sombong itu, jadinya orang songong. Jadinya orang kurang ajar itu orang belagu banget. Ya orang ilmunya cetek. Ilmunya itu doang, dia ngeremehin orang nanti. Manggil, mana? Kemudian yang kedua adalah semakin orang tuh mendalami ilmu, dia makin ngerasa nggak berilmu. Itu begitu. Semakin orang mendalami ilmu, dia jadi ngerasa tidak berilmu. Itulah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i turun. Ya. Oh tadi di awal pengen berhenti nih, sebenarnya saya bisa sukses apa enggak, bisa maju apa enggak. Sampai nanti akhirnya punya keyakinan nomor 3 kalau jadi pengusaha itu bahwa ya cara kaya itu cuma usaha. Cara kaya itu ya, dan ini sabda Nabi SAW, ya dengan bisnis. Yang lain ya susah jalurnya. Susah jalurnya. Dan Nabi kita juga seorang pengusaha ulung. Nah, kemudian yang ketiga tadi, orang ahli ilmu itu nanti prosesnya, tadi kan yang kedua apa? Makin dia nggak ngerasa punya ilmu. Yang ketiga, makin dia nggak ngerasa dirinya tuh siapa-siapa. Kenapa? Karena orang tuh ilmunya makin dalam, nanti makin akan kenal Tuhannya. Maka kalau ada orang, termasuk santri-santri, asatid, kalau kita bingung istighfar, saya mau istighfar, saya nggak habis ngelakuin dosa. Kan kadang ada mikir gitu, saya nggak ngelakuin dosa. Loh, dosa yang besar itu adalah merasa tidak punya dosa itu. Karena ada orang tuh dosa tuh harus zina, mabok atau apa gitu, yang gede-gede. Oh enggak. Justru tidak merasa dosa itu adalah dosa besar itu. Kenapa begitu? Gini aja lah. Ya. Saya kerja seumpama di sebuah perusahaan yang sangat disiplin, yang sangat berat tugasnya, banyak. Ya. Dengan sistem yang sangat rapi, dengan pertanggungjawaban yang sangat ketat, dengan pengawasan yang sangat lengkap gitu ya. Udah itu saya ngerasa bener kayak apapun, wah emang kelasnya perusahaan dunia itu. Dari segi keterlambatan udah kena, segi kedisiplinan kena, badan kurang tegap berdirinya kena, ini kurang sedetik, wah kena semua. Itu kita baru apa? Baru jadi pegawai perusahaan level internasional itu. Ya. Itu pasti ada aja tuh cacatnya itu. Nah, kita nih lagi jadi karyawannya Allah. Dan ngewakilin tugasnya Tuhan di atas muka bumi, kita khalifah. Kira-kira kita nih kerja sama Allah apa yang nggak sempurna? Semuanya kagak sempurna. Orang kerjanya sama Allah yang maha sempurna itu, dia pengen sedetik pun kita nggak ada lupa. Dia pengen sedetik pun kita ingat. Dia pengen kita jadi ayah yang kayak Nabi. Iya, terus bandingkan Nabi lagi kan contoh idealnya Nabi itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia pengen kita jadi guru seperti Nabi SAW. Dia pengen kita jadi suami kayak Nabi kepada istrinya. Dia pengen kita jadi kakek
Wah, itu kalau mikir ke situ doang, ya Allah, mohon maaf, tugasnya kagak ada yang beres. Jangan mikir maksiat doang, itu juga maksiat itu. Nggak sesuai dengan standar yang berlaku. Ini kalau kita bingung, karena nanti kalau umur tuh makin dewasa ya, itu nanti akan mulai tuh, ya kayak Pak Jasep ya udah di atas 40, saya udah di atas 30, itu memang kondisi hati itu jauh lebih tenang. Kadang-kadang ada di satu titik kalau kita nggak ngaji tuh, maksiat-maksiat yang dulu mungkin kita kerjain, kelalaian itu udah banyak hilang. Kadang terpikir di kepala itu, dosa apa lagi yang saya istighfarin. Itu masalahnya itu. Dosa kita anggap sebagai maksiat yang tadi itu pelanggaran-pelanggaran berat, bukan. Kita nih jadi guru, kita jadi ustadz, emang udah bener? Belum. Kuduah tidak kita berikan, datang kadang-kadang kita telat, dan lain sebagainya. Amalan mungkin kadang-kadang baikkan santri sama kita, kan gitu. Jauh kita nih, nah kita nggak ngerasa ini sebagai dosa maksiat, ya masalah. Maka nanti ilmu yang benar itu akan mengantarkan seseorang untuk hilang dirinya, untuk merasa tidak memiliki keistimewaan apapun, dan ternyata keistimewaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan segala kekacauan yang kita buat ini, hidup kita tuh nggak kacau gitu. Nah, kalau dulu kan, wah ini karena kehebatan saya, ini karena sistem manajemen saya, ini karena enggak. Nanti sistem manajemennya hilang, orang-orangnya hilang, apanya hilang, kehebatan kita juga udah nggak kayak dulu. Ternyata semuanya masih stabil aja, semua masih baik-baik aja. Kenapa? Karena Tuhannya masih Dia, dan kita akan tahu selama Allah yang menjadi Tuhannya, semua akan baik-baik saja. Ya, bahkan baik-baik saja. Sehingga ilmu tuh nanti ujungnya akan menghantarkan seseorang kepada tauhidullah, yang hebat itu cuma Allah. Ya, yang hebat itu cuma Allah. Ya, maka dalam Ahlus Sunnah, seorang murid itu harus sering-sering, harus banyak-banyak menyebut nama gurunya. Kenapa? Untuk menafikan dirinya. Ini berkahnya guru saya. Kalau bukan ini, termasuk ini di antara karomahnya Temboro itu paling gampang dapat santri. Itu karomahnya jadi santri kiai-kiai Temboro. Loh, dapat santri itu bukan gampang loh. Lihat kayak kita, pondok masih nyewa. Fasilitas apa adanya. Kualitas santrinya juga belum muncul di permukaan. Ya. Kurikulumnya juga belum rapi semua. Tapi kenapa? Santri baru tahu-tahu datang 4 orang, 5 orang. Ya, walaupun ada marketing sana, marketing sini. Enggak. Pondok lain tuh susah nyari santri. Tapi anak-anak Temboro tuh, walaupun ngaji pas-pasan, kadang-kadang dulu juga apa adanya gitu. Itu santrinya itu di mana-mana banyak itu. Nah, itu karomahnya Temboro. Beneran ini. Di mana itu ada santrinya. Jarang, terus tutup karena nggak ada santri itu jarang. Itu di Bahaudin ini banyak juga. Begitu itu. Jadi bukan karena kitanya. Nah, itu kita perlu begitu, menyandarkan diri ke Allah, menyandarkan diri ke guru, agar memang diri kita tuh nggak ada gitu. Karena masalah terbesar itu kalau diri itu masih besar dalam diri. Sehingga itulah nanti muncul sombong, muncul merasa hebat sendiri, muncul merasa sanggup. Dan itu urusannya hati ya. Dia kadang-kadang nggak diucap, tapi di dalam tuh ada gitu. Dan itu akan ngaruh kepada apa yang nampak, apa yang dikesankan nanti. Dan itu ngaruh betul sama keberkahan gitu. Walaupun nggak diomongin, tapi ngerasa hebat, ngerasa nggak perlu sama guru, ngerasa ini saya.
siap-siap aja sama Allah tuh dikecewain terus gitu. Dan saya sudah mengalami itu semua. Gitu. Ya, maka kita tuh harus nyandar ke Allah, nyandar ke guru-guru kita, nyandar ke Rasulullah SAW, bahwa tanpa kita menyandar kepada sumber-sumber keberkahan itu, ya kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau nggak percaya coba aja. Enggak, karena saya itu memang paling pintar, karena saya itu paling pengalaman, saya itu paling ahli. Coba aja. Nanti boro-boro sistemnya jadi. Ya, jangankan apa yang ingin dijadikan karya monumentalnya jadi, bahkan nanti aib-aib dirinya Allah buka. Ente mau punya karya ini, karya itu. Agar Allah kasih tahu bahwa kita ini apa? Isinya aib saja. Dan sebenarnya manusia ini nggak boleh sombong kan? Apa yang disombongin coba? Benar nggak? Kalau keringetan yang keluar daki, ya nggak enak. Isi perut kita kan semuanya najis itu. Ada darahnya, ada nanahnya, ada kotoran air kecilnya, air besarnya. Coba apa coba? Di mulut ada kuning-kuningnya. Dari diri kita kan nggak ada yang wangi kan yang keluar kan, tapi aneh. Makanya manusia tuh kalau sombong, manusia tuh kalau merasa hebat tuh aneh gitu, karena tubuhnya sendiri tercipta dari sesuatu yang menjijikkan, dan ketika jadi pun sespesial apapun isinya semua adalah kotoran. Semuanya adalah kotoran kan? Semuanya adalah kotoran. Nah, jadi jangan berhenti ngaji. Kalau kamu terus ngaji niatnya karena Allah, dibersihkan, tidak ada kepentingan apapun, terus ngaji sampai kita wafat, ngaji yang ngajar, ngajar, ta'lim wa ta'alum, itulah aktivitas Nabi SAW. Nanti kita akan sampai ke tingkatan ketiga, bahwa untuk jadi tawadhu itu ya sederhana sekali, untuk ngerasa bukan siapa-siapa sederhana sekali. Kenapa? Ya karena dirinya tuh udah penuh, sehingga nggak ada tuh angin masuk, nggak ada itu air masuk, sama tuh lo kayak tong tuh kok udah penuh, ya udah nggak bisa diisi apa-apa. Kalau kosong ya udah isi segala macem itu, akhirnya nyaring bunyinya. Tapi kalau udah penuh, udah tenang gitu. Nah itu bahasanya apa? Padi semakin berisi semakin merunduk. Udah begitu tuh. Jadi jangan khawatir gitu. Wah, gara-gara ada ustadz tuh, gara-gara itu jadi sombong. Apa sih ustadznya nggak tuntas ngajinya? Pasti ngajinya cuma satu tempat, pasti ngajinya cuma sebentar, pasti ya gitu. Ya kalau ngajinya lama, itu nanti sombong dan songongnya hilang sendiri. Itu. Kenapa? Dia tahu ya Allah, nyata ilmu saya itu masih nggak ada seujung kukunya. Ilmunya kiai dulu, jangankan Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, nanti kalau kan diterusin gitu, nanti karena ilmu itu di awal-awal itu akan memenuhi apa? Memenuhi logika. Itu kan, kalau tadi apa? Memenuhi nafsu doang tuh, jadi ngerasa keren, jadi ngerasa apa? Logikanya belum penuh, akhirnya songong. Kalau logikanya udah penuh, udah nggak songong. Tapi masih sombong. Masih ngerasa ini, ngerasa itu. Tapi kalau ilmu itu udah turun ke hati, itu dengan perjalanan hidup, dengan keberkahan guru, dengan hati yang tersambung kepada guru, ya, dengan jatuh bangunnya kehidupan, nanti kita tahu bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Dan saya banyak banget ngelihat orang-orang pintar itu, nasib hidupnya tuh nggak baik-baik aja. Kenapa coba? Banyak saya. Kemarin datang ke tempat saya, kakak senior saya, itu pinternya luar biasa. Pinter. Gimana sekarang? Waduh, habis-habisan kan. Loh, hidup ini banyak misterinya, jangan main-main. Makanya orang tuh kalau nggak mau ngaji, betah dengan apa yang didapat diri, ya, nggak deket sama guru, nggak punya robito sama guru, nanti kamu rasain aja. Nggak mudah hidup itu. Jangankan yang tidak pintar itu. Yang pintar saja banyak yang
gulung tikar. Dan saya lihat banyak. Dan saya bersyukur sama Allah dengan segala hal yang saya banyak kurang masa lalu, ya Allah kasih orang-orang untuk saya bisa semoga ada di jalurnya para masyayikh. Usaha ini, usaha itu, usaha ini jatuh, ini. Akhirnya saya ceritain ilmu pikiran itu. Gitu. Banyak hal. Jadi kalau kita berhenti belajar, nanti kita punya masalah-masalah yang akan terus gitu. Beneran ini. Saya kemarin ketemu teman saya juga. Oh, itu orang sangat aktif itu. Dulu saya melihatnya istimewa gitu, sekarang ini orang bingung sebenarnya. Ya intinya harus sering ngaji, terus punya hubungan baik sama guru, doakan guru, jangan suuzon sama guru, yakin sama guru. Insya Allah nanti, dan juga hati jangan punya kepentingan, jangan ada maksiat yang disembunyikan, jangan ada maksiat yang dinormalisasi, niat hidup sebersih-bersihnya. Nanti Allah bimbing dengan semangat harus selalu nuntut ilmu. Beneran ini, jangan udah ngerasa, wow, udah saya udah cukup. Enggak ada cukup, orang Nabi aja suruh nambah kok, wa qur rabbi zidni. Nabi dipaksa untuk doa, suruh nambahin ilmu ke Allah. Orang ngerasa cukup. Ini beneran ini. Pasti menyesal. Siapa aja yang berhenti berproses untuk terus ngembangin dirinya, pasti nyesel, cepat atau lambat. Nah, kembali ini jadi kemana-mana itu, ya terserah Allah. Allah mau kemanain, saya minta dibimbing nanti. Tapi di sini cerita tentang tawadhu. Nah, hikam ini polanya selalu sudah saya ulang-ulang. Bagaimana seseorang tuh fokus ke Allah. Bagaimana Allah itu tidak lepas sedetik pun dari dirinya. Itu karakteristik hikam itu. Maka bicara tawadhu juga bukan bicara konsep-konsep makhluk, bukan bicara konsep-konsep dasar, tapi dia langsung kepada konsep inti. Kalau kamu ingat Allah, kamu nggak bisa sombong, nah gitu. Dan ini enak banget ini ilmunya ini. Ini enak banget ilmunya. Siapa yang ngerasa dirinya tawadhu, maka dialah orang sombong. Kenapa? Karena dia ngerasa tawadhu itu, dia berarti udah ngerasa hebat. Orang tuh kagak ada tawadhunya, kan berarti dia ngerasa tawadhu kan? Orang tuh sombong banget. Berarti kan, jadi gini, idlaisa tawadhu illa an rifah, karena orang tuh merasa tawadhu itu karena dirinya merasa hebat kan? Gitu. Dia merasa tawadhu itu karena berangkat dari dirinya merasa punya kemuliaan. Ya. Padahal hakikatnya dialah orang sombong. Dialah orang sombong. Saya mah nggak mau, saya mah nggak pengen muncul kayak dia. Saya mah mau tawadhu aja. Berarti kan udah nyalain orang itu tuh. Nyalain orang kan berarti apa? Merendahkan kan? Merendahkan berarti yang rendah dia atau orang yang direndahkan? Maaf. Yang rendah dia atau yang direndahkan? Nah, ini kan kontradiksi ini. Di waktu yang sama dia menunggulkan dirinya kan? Saya mah nggak mau kayak dia yang terkenal itu. Saya mah mau tawadhu aja. Berarti kan seakan-akan orang itu sombong. Padahal dengan dia ngomong begitu, dia lagi ninggiin dirinya, dia pengen tampil lebih hebat, orang lain rendah. Maka orang yang ngerasa dirinya tawadhu berarti nganggap orang lain tidak tawadhu.
Anggap orang lain tidak tawadhu, tidak ada merendahkan orang kecuali dari tempat yang tinggi. Maka kalau orang sudah merasa dirinya tawadhu, maka dia belum tawadhu. Nah, bagaimana agar tawadhu? Udah, pandangannya cuma Allah. Pandangannya cuma Allah saja. Nih, sebagian sufi bilang, siapa yang merasa dirinya lebih mulia dari anjing, itu orang sombong yang Allah benci. Nah, emang iya kan? Apa bedanya sama anjing? Hah? Nah, ini konsep ini kalau kita tidak pahami, cara berpikirnya hikam tidak kita pahami, memang susah tawadhu itu. Bagaimana kita disuruh sama binatang? Bagaimana kita disuruh sama? Apa kata Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu warda, kata beliau, at-tawadhu an takhruja min baitik wa la tara anna ahadan syarran mink. Atau kama qala, tawadhu yang sesungguhnya adalah saat kamu keluar rumah ketemu siapapun, tidak ada orang yang kamu lihat yang lebih buruk dari kamu. Padahal yang ditemuin siapa? Orang yang gak beriman. Yang ditemuin siapa? Maling kelas kakap. Yang ditemuin siapa? Pembunuh. Siapa yang ditemuin? Bandar narkoba. Ya gimana coba? Berat nggak? Loh, saya kan hafiz Quran, saya kan karkun 1 tahun, saya kan ketua pesantren, saya kan. Susah nggak? Susah. Maka hikam tuh ngajarin cara tawadhu gampang. Gimana ngelihatnya? Tadi tuh orang kesinggung ini kalau yang ngomong bukan ulama sufi, kita udah dibaledok ya, kata orang Sunda. Baledok, kurang ajar saya sama kayak anjing. Tapi karena yang ngomong orang soleh, kita oke aja. Kenapa kita sama? Ya sama-sama ciptaan, begitu aja. Apa? Sama-sama ciptaannya gitu. Ya sama-sama ciptaannya. Nah, kalau kita ingatnya cuman ke Allah, maka nanti kita apa? Gak bisa tuh sombong di hadapan orang ahli maksiat juga begitu. Itulah yang dipunyai hati, itulah hati yang dipunyai oleh para aulia. Mereka ngelihat ahli maksiat itu, mereka nggak marah sama orangnya, mereka marah sama kemaksiatannya. Ada seorang ulama lewat ya, di sebuah tempat pelacuran, ngelihat wah pada happy pada. Kalau kita kan yang makrifat ke Allahnya belum bener, ini orang kayak nggak mau mati aja, orang nggak takut azab Allah apa, kurang ajar, kata apa, kata Kiai Zainuddin MZ tuh ya. Yang maksiat lo, yang kena gua, dasar, kan begitu. Nah, ditanya gitu, kenapa sih repot-repot yang judi? Badan-badan gua, tangan-tangan gua, biarin aja lah, mau judi kayak mau zina. Kata kayak MZ, iya lu enak. Judi yang enak lu, zina yang enak lu. Kalau kena azab, yang kena gua juga. Monyong katanya gitu. Kenapa jadi situ? Apa tadi? Apa tadi dek? Jadi kikirin MZ. Lihat orang maksiat. Kalau nggak marifat ke Allah, kalau hatinya nggak ke Allah doang, pasti kesel dan langsung ngerasa lebih baik. Apalagi lisan menjelekkan, itu nanti kena. Mungkin kalau cuman baru di hati nggak kena. Coba aja. Udah punya istri, nggak tahu diri, pakai selingkuh, pakai ke tempat prostitusi. Oh, nanti kena. Kenapa? Karena dia begitu juga kan Allah yang gerakin. Dia begitu juga kan Allah yang menakdirkan. Seakan-akan kata Allah, mau kamu saya takdirkan, nanti kamu saya takdirkan. Ya, kamu jangan ngerasa hebat. Coba aja, kamu ngeremehin orang, nanti kamu ngelakuin hal yang sama. Dari mana muncul meremehkan orang itu? Dari mana lupa diri itu? Karena lupa sama Allah. Para ulama nggak begitu. Ya,
Para aulia nggak begitu, lewat di tempat begituan, apa ngomongnya? Allahumma farrih, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Coba itu. Lagi-lagi kembalinya ke Allah, ya Allah, sebagaimana engkau berikan kebahagiaan pada mereka dengan begitu-begitu itu di dunia, kan Allah juga yang ngasih itu. Bahagiakanlah mereka di akhirat. Maksudnya gimana? Nanti kasih tobat. Dari mana ucapan yang bersih itu? Dari mana pikiran yang bersih itu? Dari mana? Dari hati yang fokus cuma ke Allah. Yang tauhidnya benar, ma'rifatnya benar. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka dengan maksiat-maksiat itu di dunia, bahagiakanlah mereka dengan taubat kepadamu nanti di akhirat dengan masuk surga. Paham nggak? Nah, jadi hikam itu ngajarin kita begitu, termasuk konsep tawadu. Berat kita kalau kita tektoknya makhluk ke makhluk, kita dengan orang lain, ya udah kita ngerasa tinggi aja. Kamu pakai sorban, orang pakai anting, ya kagak nyambung. Orang nggak sholat, kamu sholatnya 1000 rakaat, udah pasti nggak berimbang. Paham nggak, Jad? Orang lain pada nggak ngantuk, orang lain pada ngantuk, kamu nggak ngantuk sendiri. Wah, masa saya suruh tawadu? Itu kan iblis, kan begitu iblis itu. Karena apa? Karena melihat diri, lupa Allah. Maka kalau mau tawadu yang hakiki, udah los aja ke makhluk. Los aja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, nah itulah. Itu kan nanti jadi penyakit itu. Kalau kita ngelihat diri sendiri, dinasihatin orang marah kita. Kenapa yang dinasihatin saya? Dia aja kagak bener. Bukan, ini orang nasihatin kamu, hakikatnya Allah yang nasihatin. Kamu melalui dia didatangkan, diberanikan ngomong dan lain sebagainya. Dan emang kenapa sih kalau orang nasihatin dia lebih buruk dari kita? Kan nggak apa-apa. Bener nggak? Kita orang kaya gitu. Terus ada orang miskin bawa makanan ke kita, boleh nggak? Oh, kamu aja miskin. Ya nggak apa-apa, terima aja, enak kok. Orang tuh kadang-kadang nggak objektif gitu. Kan kita suka begitu. Maka saya dulu dapat meme tuh, bagus ya, dapat satu meme tuh bagus sekali. Ya, ada orang badannya tuh masih bolong banyak. Ini satu orang ini, bolongnya tinggal satu. Artinya kekurangan dirinya tinggal satu. Nah, orang yang masih banyak bolong dan kurang ini ngomong gitu. Kamu tuh udah bagus loh, tinggal ini. Kalau dia nggak objektif, kalau dia nggak fokus untuk memperbaiki diri, kamu ngapain ngomongin saya, kan kamu ini. Padahal yang bisa tahu kekurangan dia, yang satu ini adalah orang yang masih banyak kurangnya. Dari mana bisa terima? Ya pertama hati yang legowo, kemudian yang kedua jangan pernah lepas dari Allah, bahwa setiap orang yang hadir, setiap ucapan yang diucapkan ke kita, setiap sikap yang disikapkan ke kita, semuanya dari Allah. Udahlah, kalau tektoknya makhluk pasti sakit hati. Kalau tektoknya makhluk susah tawadu. Tektoknya ke makhluk pasti sombong. Itu tadi tuh. Orang badan sekujur tubuh, tato, kita nggak ada. Tatonya koreng karena mondok. Ya. Udah khurut seluruh dunia, 4 bulan udah 40 kali. Yang ini nggak pernah khurut. Ya, Ustadz ini nggak pernah khurut gitu. Di mana-mana dapat amplop. Udah begini tuh. Apaan tuh? Dakwah kok dapat duit. Nah, macam-macam. Tapi kalau ingatnya Allah bahwa saya digerakkan begini ya Allah, dia digerakkan begitu ya Allah. Allah ciptakan kita semua adalah sebagai hambanya. Tugas kita bukan menilai, tugas kita hanya bekerja, penilaian hanya dari Allah. Kalau apa-apanya kembali kepada Allah dan tidak ada yang membuat kita lebih dibanding yang lain kecuali ketakwaan. Dan apakah ketakwaan kita pasti diterima sama Allah? Enggak. Ya, maka sekali lagi kalau kita lihat lebih dan kurangnya makhluk ke makhluk, susah, emang tawadu itu susah gitu. Tapi hikam itu menyederhanakan itu. Kalau kamu lihatnya hanya ke Allah, bahwa kita semuanya adalah ciptaan Allah, berarti ada yang beda nggak? Nggak ada, udah. Nggak ada. Sesama ciptaan Allah, sesama makhluk Allah, itu adalah sama.
Ketidaksamaannya adalah kalau orang itu takwa atau tidak, dan yang bisa menilai itu semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itulah hak prerogatifnya. Jadi siapa saja yang merasa tawadhu, apalagi bilang orang itu sombong, sungguhnya dialah orang sombong, karena tidak ada merendahkan kecuali datang dari tempat yang tinggi. Bagaimana tidak merasa tinggi? Hanya kita nisbatkan diri kita ke Allah, bahwa tanpanya, tanpa taufiknya, tanpa hidayahnya, tanpa pilihannya, itu nanti bikin kita sadar itu. Kita semua tidak bisa begini. Saya juga dulu, ya kamu tahu sendiri lah. Ini kan orang Jakarta. Dari SD aja saya udah naik kereta di atas. Kereta di atas. Orang belum tawuran, saya bawain saya ngajakin orang tawuran. Kalau bukan karena Allah, udahlah nanti itu ininya begitu. Sama. Ini punya santri, punya ini. Ya nggak nyangka semua. Nah, kalau kembalinya ke Allah, nanti semuanya akan aman-aman saja. Jadi apapun ya, sama kamu disakiti orang, apa-apa. Udah yang datengin Allah. Lu ingat enggak dia kurang ajar, dia berlebihan, dia sakit hati. Jadi hati yang tidak terus-terusan zikir sama Allah, ingat setiap kejadian itu yang menghadirkan Allah. Penilaian juga begitu, nanti kita jadi orang yang belok. Ya tadi ya, menilai diri saya, apa dia yang lebih hebat. Masa saya sama dengan dia? Nah, itu bandingannya tektok. Tapi kalau banding jalur kita lurus ke Allah, kita akan tahu dia dan kita statusnya sama. Hanya seorang hamba, dulu nggak ada lalu diadakan, dulu nggak hebat lalu dihebatkan, dulu tidak hina kecuali kemudian karena perilakunya Allah hinakan dan lain sebagainya. Dan kalau Allah mau, orang-orang hina itu bisa dimuliakan. Kalau Allah mau, orang-orang yang mulia itu bisa dihinakan. Itulah yang akhirnya kita menjadi terus kita taqarrub, kita ma'rifat ke Allah. Insya Allah dengan ilmu yang sangat sederhana ini, kita akan bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menjadikan kita menjadi al-mutawadhi'in minal mutawadhi'in, termasuk orang-orang tawadhu bijahi sayyidil mutawadhi'in, dengan kemuliaannya pimpinan orang-orang tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.